Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis protein-protein interaction menggunakan database yang bernama string. Ya, bisa ke Google, kemudian ini ada alamatnya. Ini tampilannya. Yang digunakan pada workshop kali ini adalah versi 11.0. Kita search. Kemudian kita pilih di sini multiple protein. Kita kopikan gene simbol yang dari soal ya. Kemudian kita pilih organismenya adalah Homo sapiens dan kita search. Oke, ada 112. Kemudian ya 112 kode tadi. Dan kita klik continue. Oke. Nah, ini adalah network dari protein yang dihasilkan. Oke. Jadi untuk melihat keterangan lebih lanjutnya bisa dilihat di sisi bawah legend-nya ya. Misalnya ini node color-nya yang merah berarti query protein and first cell of interaction. Ini misalnya yang merah. Kemudian white node ini adalah second cell of interaction, jadi interaksi yang kedua. Jadi tidak secara langsung. Kemudian contoh yang lain ada garis biru berarti kan ini dari curated database. Kemudian kalau yang pink ini berarti sudah interaksinya tersebut berdasarkan eksperimen. Kemudian misalnya hijau berarti hijau, merah, biru ini adalah predicted. Yang hitam misalnya adalah co-express, yang biru muda homologi, kemudian hijau ini adalah text mining. Jadi jenis-jenis interaksi antara proteinnya seperti itu. Nah, ini adalah input tadi 112 yang telah kita masukkan. Ya. Jadi misalnya TNMD, kode TNMD ini mengkode apa? Misalnya adalah tenomodulin. Kemudian contoh yang lain TIR-O3 berarti tirosin protein kinase reseptor TRO3. Contoh yang lain HSP B6, heat shock protein beta 6 dan sebagainya ya, ada 112. Kemudian organismenya adalah Homo sapiens. Jadi gambar ini bisa di-download dengan cara ini ekspor, kemudian download PNG dengan resolusi 400 dpi atau yang resolusi lebih rendah. Kita bisa ekspor juga ini ya dalam bentuk tabular, tabel yang bisa kita analisis lebih lanjut dengan dengan software lain, misalnya adalah Cytoscape. Kemudian misalnya ini interaksi, jenis-jenis interaksinya ya. Kodenya misalnya ACACB dengan ACSL1. Ada interaksi dengan skor 0,45. ACSL1 dengan ACAB ini hampir sama ya, 0,475. Kemudian
viewersnya, jadi kita bisa lihat network. Jadi kalau kita klik network berarti ini currently showingnya adalah networknya seperti apa. Kemudian eksperimen. Nah, ini adalah data-data lab eksperimen dari protein-protein yang tadi kodenya kita masukkan. Kemudian database-nya, kita ke database, bentar. Jadi database-nya misalnya dari cake. Kemudian text mining. Nah, ini adalah relevant publication mentioning your query species. Jadi publikasi-publikasi yang meneliti mengenai tadi 112 gen. Ini biasanya diambil dari PubMed. Kemudian neighborhood. Ini adalah neighborhood-nya. Terlalu kompleks ya, saya juga jarang menggunakan tampilan ini. Co-occurrence. Ini ada 112 gen di sisi atas. Kemudian ini gen-gen ini juga muncul di spesies apa saja selain Homo sapiens. Co-expression, kita lihat hasilnya. Oke, karena di sini dibilang your current network is too large, artinya ada lebih dari 50 nodes. Ya, sehingga tidak mungkin di analisis. Jadi mungkin co-expression ini diperlukan network yang tidak terlalu kompleks ya. Jadi mungkin hanya ada keterangan di sini, to do that, go back to the network, click on the edge one edge of interest and proceed to show co-expression. Jadi harus diklik salah satu lambangnya, lambang gennya tadi, baru dilihat dia co-express dengan apa. Oke, kita langsung masuk ke sini, analisis ya. Jadi, bentar, viewersnya saya ganti dulu ke network. Ya, tadi yang co-expression misalnya, bentar, legendnya, co-expressionnya itu berarti yang hitam. Jadi kalau mau dilihat co-expression, berarti kita klik yang garisnya itu hitam dengan hitam. Ini terlalu kompleks. Nah, misalnya ini ya. Ini dengan ini kita klik-klik, kemudian kita klik yang co-expression. Oke, saya lanjutkan ke ini analisis ya. Jadi network ini terdiri atas 111 nodes, artinya 111 ini mewakili ini 111 simbol protein. Number of edges ya, karena edges itu adalah garis-garis ini. Garis-garis yang menghubungkan antara satu protein simbol dengan yang lain. Ini ada
305. Kemudian average notice degree-nya ada 5,5. Local clustering coefficient-nya 0,459. Expected number of edges-nya 47 dan enrichment p-value-nya adalah kurang dari 1 kali 10 pangkat minus 16. Ini yang hasil-hasil atau angka ini adalah statistik yang dianalisis dari database string versi 11 ini. Nah, kemudian di sebelah bawahnya dari analisis ini ya, ini juga ada tampilan tadi seperti yang kita analisis dengan David. Ada biological process, molecular function, cellular component, kemudian publikasi yang terkait dengan gen-gen yang kita masukkan tadi. Kemudian local network cluster dan cake pathway juga ya, ini hasilnya sama dengan tadi yang dengan David, ada PPAR signaling pathway. Kemudian enrichment pathway dengan ini Reactome, database namanya Reactome. Kemudian annotated keywords dari UniProt. Kemudian protein domain dari PFAM, kemudian protein domain dari Interpro, protein domain dari Smart. Ya, jadi kalau mau kita ekspor hasilnya, misalnya biological process, molecular function, cellular component, cake pathway-nya juga bisa dari sini, langsung kita download. Nah, yang harus diperhatikan pada analisis dengan string ini adalah di bagian setting. Jadi di sini yang bisa atau yang penting adalah ini minimum required interaction score itu ada low confidence sampai highest confidence. Low confidence-nya 0,15, highest confidence-nya 0,9. Jadi semakin rendah confidence-nya artinya saringannya semakin tidak ketat gitu ya, semakin loose sehingga network-nya itu juga semakin banyak. Namun kalau kita menggunakan highest confidence, maka nanti network yang terbentuk juga semakin sedikit. Misalnya ini kan kita menggunakan default setting ya, 0,4 itu adalah medium. Kalau kita ganti ke 0,9, kemudian kita update, nanti pasti ini seperti ini. Networknya lebih sedikit. Nah, mengapa? Karena tadi saringannya semakin ketat ya. Jadi saringannya itu bisa dari publikasinya. Ini kan network ini bisa dihasilkan dari, kalau di settingan tadi, ini kan dari ini ya, interaksi yang sudah ada, yang telah diketahui, kemudian interaksi yang diprediksi gitu. Jadi kalau kita menggunakan saringan yang semakin tinggi, maka predicted interaksinya juga mungkin lebih sedikit. Namun yang non-interaction ini, karena dia sudah diketahui dari hasil eksperimental, maka dia tidak akan banyak berubah. Nah, sebaiknya pakai yang mana? Biasanya saya menggunakan yang medium. Kemudian maksimum number of interactor to show, ini ya yang first cell ini adalah query protein only, jadi hanya 112 kode yang kita tampilkan. Oke, kita balik lagi ke medium confidence ya. Oke. Baik, dari sini berarti kita bisa melihat interaksi apa saja yang terjadi dari protein-protein yang ada pada differential express gene. Kemudian clustering kita tidak melakukan itu. Kemudian kalau mau menggunakan software tambahan seperti Cytoscape, jadi nanti langsung bisa
diekspor ke TSV atau di sini. Baik, demikian tutorial menggunakan string. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti didiskusikan.